Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali lagi dengan saya di Hidayat Channel TV. Video kali ini saya akan membahas tentang penting gak sih revolusi 2021 ini. Kenapa saya membahas ini? Karena kita ini sudah di ujung akhir tahun 2020 dan dimana kita akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2021, dimana setiap orang pasti akan membuat dengan resolusi-resolusi yang untuk mencapai tertentu, apa yang kita capai sebelumnya dan apa yang kita belum tercapai, itu yang agar kita bisa tercapai yang lebih baik lagi. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu guru Yatama, yaitu Mbak Sulfa. Sebelum menyaksikan perbincangan kami, podcast kami, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar di bawah ini. Baik, langsung aja sapa dengan narasumber kita kali ini, yaitu dengan Mbak Sulfa. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore Mas Syaiful. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Begitu juga dengan Mas Syaiful ya. Semoga sehat selalu. Sehat selalu, Mbak. Ya, Gimana ini nih? Mbak. Kan dimana ini di ujung akhir tahun nih. Pasti karena orang-orang itu sibuk dengan adanya resolusi, ketika menyiapkan resolusi, ketika mengevaluasi diri, baru ketika membuat resolusi. Penting nggak di resolusi hidup ini? Oke. Kita udah mau masuk akhir tahun ya, teman-teman semuanya. Ya, kalau tanya penting atau enggak, bukan penting lagi, tapi wajib. Gitu. Karena dibilang gini, kalau untuk kita ngomong soal masa depan, ini kita ngelihatnya ya untuk jangka panjang, seolah-olah kita hidup ini masih panjang, kan seperti gitu. Hadis Nabi, bener ya pemirsa. Nah, jadi itu apa ya, salah satu prinsip yang saya sedang pelajari saat ini dan insya Allah kedepannya juga akan saya terapkan. Dimana kalau untuk ngomong masa depan, kita harus buat nih peta-peta kedepannya seperti apa. Nah, nggak bisa dong kalau misalkan membuat petanya tuh apa ya, langsung secara global. Aku pengen nanti beberapa tahun lagi kayak gini, pengen apa ya, udah sukses di bidang apa, misalkan kayak Mas Saiful di jurnalis dan lain sebagainya, bikin buku ya, ngomong aja itu misalkan goal. Oke, itu secara global. Nah, kemudian untuk mencapainya itu kan perlu dipotong-potong, tetap ada goal-goal kecil yang harus kita siapkan, yaitu tadi salah satunya kita buat setiap tahun, seperti apa goal yang mau kita capai di tahun 2020 ini. Jadi kalau ya kita ngomongnya mau masuk 2021 ya, berarti setelah kita mengevaluasi 2020 ini, maka kedepannya di tahun 2021 kita mau capai apa aja. Nah, terus setelah kita rinci berapa bulan kita untuk mencapai ini, nanti baru lebih di breakdown lebih dalam lagi, aktivitas seperti apa yang mau kita lakuin, kayak gitu ya. Sebenarnya ngomongnya simple susah sih ngomongnya. Kita kayaknya mudah ya, tapi ya itu harus memang benar-benar kita ketika terjun mau membuat suatu goal selama satu tahun ke depan, itu saya bilang nggak mudah juga. Ya, tergantung. Oke. Ya tergantung kita nggak mudahnya sebenarnya ini Mas Saiful, ketika kita menjalaninya, betul nggak? Iya. Semuanya pasti rata-rata pengalamannya di situ. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Artinya waktu membuat goal, kemudian selama 1 minggu seperti apa, kan kayak gitu. Ini udah dicatat semuanya. Ternyata ketika menjalani nanti harus ada kendala di tengah, kemudian mempertanggungjawabkan goal kita yang belum tercapai seperti apa, aktivitas yang mungkin agak ada kendala dengan hal-hal di luar kendali kita. Ya mungkin seperti itu sih Mas. Tergantung masing-masing bidangnya apa. Terus kalau kita sudah membuat resolusi, Ya. apa yang harus dilakukan pertama kali? Membuat resolusi, apa yang dilakukan pertama kali? Berarti
ini tadi konteksnya gimana? Udah membuat goal, Udah betul. udah semuanya. Kita bingung cara mulainya itu. Bagaimana dari Mbak sendiri? Bagaimana cara memulainya? Setiap orang gini ya, tergantung bidang yang mau digeluti ini apa. Kalau saya pribadi saat ini mau terjun di bidang bisnis misalkan, itu semuanya pasti butuh mentor. Ya. Bukan bisnis aja, sebetulnya apapun bidang kalau kita mau sukses di situ pasti butuh mentor. Entah itu peranannya kecil atau besar, gitu. Nah jadi selain kita bikin resolusi tadi udah ada mentor, ya kita langsung lakuin aja, nggak perlu banyak mikir. Day one, mulai dari hari pertama tanggal 1 misalkan 1 Januari, ya udah kita mau lakuin apa aja. Ibaratnya apa ya, kalau pengalaman mau mikir gimana malah nggak jalan-jalan. Apapun itu pasti kayak gitu ya. Ibaratnya kalau anak dulu mahasiswa misalkan, aku mau bikin tulisan tapi gimana ya mulainya, nunggu moodnya enak ya nggak jalan-jalan. Ibaratnya gitu. Kalau sekarang misalkan mau latihan, misalkan latihan misalkan aku pengen nih expert di bidang menyanyi atau bersolawat atau membaca Al-Quran misalkan seperti itu, ya nggak perlu nunggu waktu. Apa yang bisa kamu latih saat itu, gunakan sarana yang ada. Ya tergantung kamu ngelihat dari kita ngelihat dari aktivitas yang udah kita rencanakan hari ini. Aku berarti harus latihan di pagi, siang, sore misalkan kayak gitu. Aku berarti apa nih sarana yang aku punya. Oke, aku udah punya rekaman contoh audionya misalnya kayak gitu, bisa ngelihat dari YouTube, ada buku sumbernya, cara mempelajari seperti apa, ya udah lakuin itu. Intinya nggak perlu nunda lah. Terus pernah nggak sih Mbak melakukan saat ketika membuat resolusi di tahun 2020? Ketika ini kan udah pernah nggak sih ada yang sesuatu yang belum tercapai, terus ada yang sudah tercapai? Bagaimana? Ya oke. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya kalau misalkan ternyata goal yang sudah kita rencanakan ini nggak sesuai dengan yang kita inginkan misalkan gitu. Tapi asalkan prinsip saya, bukan saya sih, sebenarnya ini diajarkan sama mentor-mentor dan coba saya terapkan juga. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Kita yang bisa mengukur kita udah melakukan dengan maksimal dan terbaik itu siapa? Sebetulnya ya kita sendiri. Simple kan, nggak perlu aktivitas evaluasi pasti itu mengikuti semua lah. Pokoknya dari diri kita selama sehari itu apakah lebih banyak nonton YouTube-nya yang awalnya niatnya untuk belajar malah melihat YouTube konten yang lain, atau kita maksimalkan untuk belajar misalkan digital marketing atau misalkan mengenai jurnalis dan lain sebagainya. Mana yang lebih banyak kita dapat di hari itu? Ya makanya itu tadi evaluasi setiap hari harusnya perlu juga sih. Tapi kalau terlalu repot biasanya saya menerapkan seminggu sekali, evaluasi seminggu sekali. Udah ada hasil belum, kemajuan belum, ternyata masih belum, ya ditingkatkan lagi. Setelah nanti mingguan, evaluasi bulanan, di situ kelihatan. Kalau misalkan nggak tercapai, ternyata ada miss ini, nggak tercapainya kenapa? Bisa dikonsultasikan sama mentor biasanya kayak gitu. Kemudian kalaupun itu belum tercapai, ya kita perbaiki lagi apa aja poin-poin yang tadi kurang. Itu biasanya lebih enak ya kalau pengalaman, misalkan ada mentor yang sudah pengalaman, beliau mengarahkan itu, kamu harusnya seperti ini loh. Itu biasanya kayaknya sepele, tapi nggak kita sadari gitu. Jadi ya soal nanti ternyata hasil akhir memang belum sesuai, ya itu ibaratnya memang kemampuan kita belum ditakdirkan untuk menerima hal yang besar. Daripada kita udah punya impian nih, goal misalkan tahun ini aku udah misalkan udah punya outlet ataupun bisnis sendiri misalkan kayak gitu, ternyata ya kamu dikasih cepet udah bisa bikin sendiri, tapi kita belum siap menerima itu, akhirnya malah berantakan. Nah, biasanya sisi-sisi ya tetap campur tangan Allah gitu ya, itu tetap nggak bisa kita elakkan. Artinya kita juga berusaha tapi juga berpasrah, berarti gitulah. Jadi kalau membuat resolusi itu kita harus punya kemampuan dulu ya Pak,
kemampuan yang Tika miliki, keahlian apa yang Tika miliki, dan di situ Tika harus punya rasa cinta. Kalau kita sudah punya rasa cinta, pasti akan bisa tercapai dengan lebih apa ya? Tadi poinnya di mana? Kemampuan ya. Iya. Kalau saya ngomong kemampuan sih enggak juga. Di bidang pekerjaan saya saat ini, orang yang dulunya nggak mampu di bidang ini tapi dia ada kemauan mau belajar, mau mengikuti arahan mentor, mau berpikir secara terbuka. mindsetnya. Betul, itu penting sekali. Bukan hanya di bidang ini aja, ketemu di luar pun apa ya, intinya mau mendengarkan hal-hal di luar sana, apapun itu pasti bisa berdampak ke dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, lain sebagainya. Itu sih lebih mudah, bukan soal kemampuan atau bakat aja ya. Kalau misalkan kita awalnya nggak berbakat, tapi gimana caranya aku bisa punya bisa punya sebuah bisnis misalnya gitu, aku bisa mengembangkan bakatku yang ini terbatas, aku rasanya punya bakat ini nih, tapi gimana ya caranya. Nah, di situ titiknya adalah mencari solusi kayak gitu sih. Kalau ada kemauan, keinginan, meskipun kita belum mampu, ya udah jalanin aja. Caranya gimana? Ya udah, kalau belum mampu berarti harus butuh mentor. Itu sih. Nah, kalau misalkan nggak mungkin lah ya, meskipun udah merasa wah aku nggak perlu mentor, impossible. Semampu kecuali kalau Anda sudah terkenal di ranah nasional, internasional, sudah terbukti di masyarakat, ya mungkin Anda sudah nggak perlu mentor. Itu pun semua orang-orang yang hebat dulunya berangkat dari adanya mentor gitu. Jadi poinnya saya rasa bukan dari bakat atau kemampuan ya, kadang bakat itu juga belum tentu dikenali seseorang. Jadi artinya dia ada kemauan, kemudian keinginan, terus ada nilai plusnya adalah mengenal bakat diri. Oh, aku di bidang ini kayaknya lebih berbakat nih. Akhirnya tadi betul cinta, aku setuju sama mencintai diri kita, kemudian hal apa yang mau kita lakuin itu mempercepat sih sebetulnya kalau yang itu. Tapi kalau kita sebenarnya cinta sama hal ini, tapi kemauannya cuma kecil, ya nggak bisa naik level, pasti stagnan di situ aja. Jadi itulah salah satunya. Tips apa yang Tika akan bisa mencapai sesuatu pertama di resolusi? Maksudnya gimana nih? Maksudnya tips seperti apa yang apa supaya yang dilakukan bagi orang-orang yang akan bisa tercapai? Lebih mudah tercapai gitu ya. Sebenarnya simpel sih. Ya kita nggak perlu kata kuncinya adalah just do one more kayak gitu. Ya udah lakuin aja. Karena tadi kan setelah kita membreakdown goal kita, revolusi apa yang mau kita capai di setahun ke depan, ya udah habis gitu langsung jalan. Pertama fokus pada langkah awal. Sebetulnya kalau lagi-lagi ada mentor itu lebih bagus gitu, dalam hal apapun. Kalau belum punya, ya cari gimana caranya. Cuman media sosial aja, kita cuman ngelihat aja. Sebetulnya itu masih kurang maksimal sih. Oke, sekarang masih udah banyak bidang. Cobalah berkomunikasi langsung dengan ahlinya. Meskipun ya entah melalui hanya by phone atau seperti apa, minimal kita mengenal nih orang yang sudah lebih dulu seperti apa. Sekarang kan banyak kayak webinar-webinar seperti itu. Memaksimalkan sarana yang ada. Itu tadi berarti poinnya adalah mentor ya yang penting itu. Kemudian tetap kita berfokus pada tujuan kita. Artinya kan pasti banyak dari sekian hari kadang ada kendala, ada masalah yang di luar bidang kita, yang nggak kita duga. Pikiran itu sangat penting ya. Jadi gimana caranya bisa mengontrol pikiran kita ketika ada masalah kayak gitu. Oke, ini masalah kalau harus segera diselesaikan, ya selesaikan. Kalau masih bisa mungkin dia agak butuh waktu yang lama, oke, kita pelan-pelan menyelesaikan. Itu masalah di luar pekerjaan kita misalkan. Tapi intinya kita tetap sehari itu memaksimalkan, harus konsisten ya. Konsisten sehari aku mau melakukan ini berapa jam, kayak gitu. Jadi yang kedua ini kita fokus dan konsisten. Saya simpulkan seperti itu.
Setelah itu ketiga evaluasi mau setiap hari atau ya minimal seminggu sekali, supaya kalau misalkan nanti tiba-tiba sebulan baru evaluasi, itu jangkanya terlalu jauh, lupa malah nanti. Kita udah nyatet, oh ya hari ini hari pertama udah selesai, hari kedua udah selesai, evaluasinya masih 30 hari lagi, nanti kita nggak bisa, lupa kan seminggu yang awal kita ngelakuin apa aja, terus ada masukan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang penting. Itu sih. Jadi yang pertama itu adalah kita harus ada keinginan, kemauan, dan evaluasi yang paling penting ini. Kenapa? Karena dengan evaluasi ini kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang lebih baik lagi. Betul. Kalau nggak gitu kan apa ya? Ya pasti nanti ujung-ujungnya goalnya gelambiar, bahasa Jawanya gitu ya. Kalau nggak ada evaluasi ya nanti nggak ada perbaikan, akhirnya susah mencapai di goal. Ibaratnya kita mau belajar naik tangga pertama, kok nggak bisa ya, kenapa ya, oh berarti kakinya tuh harus gini loh belajar kalau mau naik gitu kan. Itu evaluasi contoh kecilnya, akhirnya kita bisa pelan-pelan, oh terlatih makin mahir, akhirnya sampai bisa mencapai di level atas. Itu fokus, konsisten, Betul. evaluasi, itu yang tiga yang paling penting itu. Betul. Okay. Terakhir Mbak, apa sih harapan Mbak untuk bagi orang yang belum paham tentang resolusi, terus bagaimana sih jika harus memulai, itu harapannya? Harapan Bagi orang yang sudah tapi kadang bingung gitu. Oke. Akhir-akhir ini itu pernah saya alami Mas Saiful sebelumnya, di bidang pekerjaan sebelumnya ya. Kemudian ini bukan karena saya mengunggulkan apa nih, karena saya bekerja di sini, bukan. Sebetulnya di pekerjaan apapun itu apa ya, intinya tuh sama. Ya tadi yang saya sampaikan. Saya masuk di bidang saat ini, oh ternyata lebih terarah karena ada yang mengarahkan, yaitu tadi mentor, gitu kan. Nah, bagi teman-teman kalau misalkan aku harus melakukan apa, nggak perlu nunggu lama. Kamu biasanya tinggal ingat-ingat aja, aku biasanya suka ngelakuin apa ya. Kalau biasanya suka belanja nih, bagi cewek-cewek suka mantengin Shopee gitu-gitu kan, Instagram apa, pokoknya shopping lah, suka banget sama fashion misalkan. Ya udah diterjunin, difokusin aja di bidang itu. Oh berarti artinya kalau misalkan aku memanfaatkan ini untuk usaha, harusnya bisa, karena dia suka di bidang itu, artinya tinggal ngejalanin aja. Itu ya salah satu contoh. Kemudian di bidang lainnya juga sama sih. Kalau misalkan bingung, aku ini harus gimana, bakatku ini seperti apa ya, carilah orang yang bisa diajak sharing kayak gitu, orang yang lebih pengalaman lah ya. Kamu maunya ke depan seperti apa sih? Rasanya harusnya gini Mas Saiful, orang yang bingung harus ngelakuin apa, itu mudah kok, karena dia nggak punya goal dalam hidup. Kalau kamu awalnya ketika kita SD nih, belum SD ya, misalkan kita TK, kan pasti biasanya ditanya, nanti mau sekolah di mana, kan kayak gitu. Habis ini sekolah di mana? Nah anak kecil kalau belum tahu, belum mengenal, aku habis ini emang sekolah, misalkan dia belum paham, emang ada sekolah lagi, ini apa sih yang aku jalanin, dia belum mengenal, dia nggak bisa jawab. Tapi kalau dia udah, habis gini tuh kamu sekolah di sini loh, orang tua kan yang ngasih tahu, atau guru, habis gini kamu harus sekolah di SD selama 6 tahun. Oh, nah dia bakalan ngomong, aku habis gini kelas 1 SD, habis gini sekolah, nanti kalau udah gede gini. Itu kan pengarahan pelan-pelan. Kamu nanti besarnya pengen jadi apa? Nah pertama kali ditanya gitu, ya nggak paham apa ya. Tapi karena itu mengenal, SD gitu. Ya karena mengenal, oh ternyata ini loh ada orang jadi guru, ada bapak polisi. Oh aku besok kalau besar mau aja jadi seperti itu. Ya sama kayak kehidupan kita sekarang. Kamu nanti 10 tahun ke depan mau jadi apa? Simple, pertanyaan gitu aja. Kamu pengen jadi apa? Kamu pengen hidup yang seperti apa? Kalau ngomong kamu pengen jadi apa, ya otomatis berkaitan sama kehidupan ya. Secara kamu tuh pengen apa sih, bermanfaat buat orang lain, atau apa ya, dikenang orang seperti apa ya. Kita kan gak hidup sendirian tuh, itu aja sih. Jadi apa ya, sebenarnya kita masing-masing bisa kok mengetahui apa yang kita
mau dulu, kita mau seperti apa, nanti dari situ oh berarti step awal ini apa mental gitu. Ya itu guys, bahwa perbincangan saya kali ini bahwa kesimpulannya bahwa kita sini semuanya, setiap manusia itu punya kemampuan asalkan kita mau melakukan, asalkan mempunyai rasa keinginan untuk belajar. Dan yang kedua adalah mindset kita berubah, mindset kita harus berpikir yang kritis salah satunya. Yang ketiga adalah fokus apa yang kita mencapai, fokus apa yang kita di bidang yang kita tekuni, kan konsisten. Dan terakhir adalah action, melakukan apa yang ketika direncanakan sebelumnya. Sampai berjumpa kembali dengan video-video berikutnya. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.